حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur Allah Ta'ala yang kembali telah berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insya Allah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, sebagaimana telah kita yakini bersama bahwa hidup yang sementara ini menentukan kehidupan kita abadi di akhirat nanti. Jadi Allah perintahkan hidup yang sementara ini kita untuk beramal. Allah sampaikan dalam Quran di banyak ayat, misalnya surat yang ke-9 105, wa qul i'malu fa syarallahu amalakum wa rasuluhu wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyarati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat 9 ayat 105. Kata Allah kepada Nabi, ya Muhammad sampaikan dalam bentuk i'malu, berbuatlah kalian di dunia ini. Maka Allah akan mengetahui. Dan setelah mati nanti kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui alam gaib dan nyata. Dan di akhir nanti akan diberitakan kepada kalian tentang semua apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Jadi Allah perintahkan dunia kita untuk beramal. Yang amal-amal itu menentukan kehidupan akhir yang abadi itu. Sebenarnya akhir nanti nggak ada lagi amal. Nah, amal-amal yang akan menjadi satu-satunya bekal untuk bisa hidup abadi akhirat itu kita kenal dengan sebut ibadah ya. Ibadah. Nah, ibadah ini tabiatnya berat. Karakternya berat. Sementara kita yang disuruh ibadah itu karakternya lemah. Allah katakan tentang manusia ini surat 4 ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia cuma lemah. Maka itu ada seorang sahabat yang sangat kuat ilmunya, Mu'ad bin Jabal, itu pernah minta nasihat Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, ahbirni bi amalin yudhil jannata wa yubaidu minan. Ya Nabi, sampaikan kepadaku berita tentang amal-amal ibadah yang dengannya aku bisa masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi sebelum menjelaskan ibadah itu, Nabi mengatakan, lakot sa'altan adhib. Ya Mu'ad, engkau tanya sesuatu yang berat. Nah, seorang Mu'ad yang berat. Apalagi kita. Tapi Nabi melanjutkan. Wa innahu rayasirun ala man yasur alaih. Tapi yang berat itu akan menjadi mudah sekali bagi yang Allah beri kemudahan. Artinya apa? Kita bisa beribadah itu bukan kepandaian kita, bukan. Karena kemudahan yang Allah berikan. Sementara kata kunci untuk kita mudah beramal ini, Nabi sebutkan dalam hadis Muslim begini. Pesan Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa
yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujurlah kalian. Kalau kalian jujur, itu jujur akan membimbing kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadahnya. Nah, kalau kebaikan lakukan, maka akan masuk surga. Nah, kejujuran ini sebenarnya dalam semua aspek ya. Kejujuran ucapan saja itu sudah menjamin kata Allah, amal kita akan menjadi baik. Contohnya Allah sampaikan lewat Al-Quran surat yang ke-33, Al-Ahzab ayat 71. Allah katakan begini, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah dan berkatalah yang jujur. Maka ayat berikutnya, yuslih lakum ma'am. Kalau jujur, Allah akan memperbaiki amal-amal. Sekali lagi, kejujuran yang disebut Nabi ini yang akan mengantarkan, memudahkan ibadah itu dalam semua aspek. Yang utama sekali kejujuran dalam iman. Kenapa? Iman ini sumber motivasi. Orang termotivasi beramal kalau beriman. Kalau kita iman, di akhir ada pertanggungjawab nanti, tentu kita akan bertanggung jawab untuk beramal. Maka iman menjadi kunci. Karena iman itu sumber motivasi amal. Iman apa saja? Iman benar dan salah. Karena itulah untuk menjamin iman sahabat itu jujur benar, Nabi perlu mengawal 13 tahun sebelum turun ayat ibadah. Jadi Nabi dapat wahyu itu masih hidup 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah ada ibadah enggak? Satu, sholat itu menjelang hijrah. Mengawal imannya. Iman. Karena apa? Ini bermotivasi. Baru kemudian setelah iman pesawat terjaga, kuat, baru turunkan oleh Allah ayat tentang ibadah saat Isra Mi'raj. Nah, iman ini minimal harus mencakup dua aspek. Pertama, iman itu nggak cukup dengan ucapan ya. Dalam Al-Quran Allah menolak pernyataan orang-orang Arab yang mengucapkan iman, tapi dalam ucapan saja. Bahkan Fir'aun itu mengatakan iman. Allah katakan dalam Al-Quran surat 10 ayat 90 tentang Fir'aun itu, ketika Fir'aun dan bala tentara mengejar Nabi Musa, kemudian Fir'aun mau tenggelam, kata Allah, hatta idza adrakal gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat wa ana muslim. Kata Fir'aun ketika mau tenggelam, aku beriman bahwa tiada zat yang berhak sembah kecuali Allah saja yang diiman baru, dan aku seorang orang muslim. Diucapkan. Bahkan diyakini. Fir'aun itu ucap yakini bahwa orang meyakini dengan sangat kuat sekali, gak ragu-ragu. Surat yang ke-27 An-Naml ayat 14. Kata Allah tentang Fir'aun ini 27 An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulmal. Fir'aun itu dan tentaranya itu mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah karena kesombongan saja. Padahal kata Allah, istaiqana, maka hati mereka yakin benar. Cuman ucapannya kayaknya tidak dibutuhkan bentuk amal, disuruh beramal nggak mau. Maka iman itu harus bentuk 3 aspek. Mengucapkan, meyakini dan wujudnya amal, taat kepada aturan Allah. Itu iman. Iman inilah yang Allah sebutkan Al-Quran Karim surat 49 ayat 15. Jadi Allah katakan, orang mukmin yang benar itu hanyalah mereka yang menyatakan iman dan gak ragu-ragu. Dan dibuktikan dalam bentuk berjuang dengan harta jiwa mereka. Ditutup ayatnya, mereka sajalah yang benar imannya. Ulaika humu asyadiqun. Nah itu iman. Syarat pertama. Yang kedua, iman itu harus sampai ke tingkat mengesahkan Allah. Iman itu nggak boleh tercampur dengan menduakan Allah. Sedikit pun. Sekecil yang bahasa kita syirik ya. Syirik itu besar, kecil ya. Syirik besar, iman kita rusak. Syirik kecil, iman kita ada tapi amal kita rusak. Kalau syirik, orang meyakini selain Allah bisa memberikan madarat, bisa menyembuhkan, itu syirik besar. Tapi orang iman syirik kecil seperti orang riya. Riya itu syirik. Syirik kecil kan.
Saya beramal, saya infak ini niatnya dapat pahala juga ingat agar dikatakan dermawan. Itu rusak amal. Bahkan kata Allah, karena Nabi orang datangi orang ngaku tahu gaib, tanya sesuatu yang gaib, itu 40 hari sholatnya nggak terima. Nah, itu iman, itu iman. Nah, itu kejujuran iman. Harus jujur iman. Kalau nggak jujur, amal kita nggak gunanya. Dan iman akan sumber motivasi, sumber mati untuk beramal. Maka semakin kuat orang itu amalnya, itu menunjukkan jangan kuat imannya. Sebaliknya, orang kalau malas-malas ibadah, berarti imannya kurang kuat. Orang yakin di akhirat nanti ada pertanggung jawab, kita akan beramal. Sementara di akhirat nggak ada lagi amal, mati sudah putus amal kita. Nah, amal yang sebentar ini menentukan. Itu sumber muatnya pada keimanan. Yang kedua, yaitu jujur dalam amal. Ya, bukti iman itu amal. Jujur amal artinya, kejujuran amal dibuktikan dalam 3 aspek. Pertama, dia harus kata Nabi ihsan, profesional, sungguh-sungguh. Nah, bukti iman dia itu sungguh-sungguh, dia amalnya itu bahwa dia sungguh, dia pastikan amalnya itu suatu tuntunan. Enggak sekedar beramal. Karena sebaik apapun amal kita, menurut ukur, tapi kalau enggak sesuai aturan, tertolak. Maka profesional itu artinya kita pastikan amal kita aturan. Karena untuk ibadah ini, Allah mengutus Rasul ya, untuk menjelaskan ibadah itu begini. Maka ibadah itu harus berilmu, ikut Rasul. Jangan asal ibadah, menurut saya, ikut Rasul. Nabi mengatakan membatasi man amila amalan laisa alamruna fawarrad. Siapa beramal enggak ada aturan aku bawa, tertolak. Itu pertama. Yang kedua, bukti dia jujur dalam beramal, maka dia sungguh-sungguh enggak sekenanya. Maka saat kita beramal itu harus kita pastikan berikan potensi yang terbaik semuanya. Ya sholat, ya waktu terbaik. Bukan asal-asalan waktu. Berpikiran terbaik. Kalau cara pikiran sisa, gak khusyuk nanti. Maka Nabi pernah mengingatkan sahabat yang dianggap Nabi mungkin kurang responsif. Kurang sungguh-sungguh. Kenapa? Ketika ada adzan mungkin masih tenang. Iqamah dikumandangkan lari-lari dia. Takut dengan jamaah lari. Sampai masjid Nabi sudah mulai. Dan salat Nabi tanya, siapa ada yang lari-lari? Nama Abu Bakar. Saya Nabi. Karena Nabi, zatakallahu hirsan wala taud. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih. Tapi jangan ulangi. Orang kira lari-lari ke masjid, ngos-ngosen, khusyuk gak kira? Rusak gak khusyuk? Sama. Saat kita bukti kita jujur dalam beramal, saat infak, sedekah zakat harus dipilihkan yang terbaik saja. Jangan infak untuk Allah tapi yang sisa-sisa. Pesan Allah kalau infak itu terbaik saja dan yang terima itu saja, Allah sampaikan lewat surat yang kedua ayat 267. Yang dipanggil kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhirihi illa antumidu fi. Ayo orang beriman, infaklah yang baik-baik saja. Dan jangan memilih harta buruk untuk kalian infakkan. Sementara kalian sendiri mengalas ambilnya kok. Artinya kita pun malas diinfakkan. Infak untuk Allah harus terbaik saja. Maka itu buktinya kita sungguh jujur dalam beramal. Berikan yang terbaik semuanya untuk Allah. Saat infak yang terbaik, saat sholat yang waktu terbaik, berikan yang terbaik. Semua terbaik. Itu bukti kita jujur. Nah, yang ketiga bukti kita beramal jujur itu amal kita terus menerus. Istiqomah enggak kadang-kadang. Orang kadang-kadang rapat. Karena apa begini? Amal kita itu nanti menentukan nilainya ditentukan oleh akhirnya. Saat mati itu. Sementara ajal kita nggak bisa prediksi kapan. Nah kalau orang amalnya kadang-kadang nggak istiqomah, bisa jadi saat ajal tiba saat istiqomah itu. Berarti dia sulh tema.
Maka Nabi mengatakan begini, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah dibangkitkan dari kiamat kondisinya persis kondisi bagai mati. Husnul khotimah. Orang bisa husnul khotimah kalau amalnya istiqomah. Artinya kalau istiqomah, sewaktu udah datang ajal mesti dalam kebaikan. Maka sekali lagi Nabi pernah mengatakan begini. Menggambarkan ada seorang katakan begini. Wallah, kata bersumpah demi zat yang enggak bersembah kecuali dia, kata Nabi, wa inna ahadakum, ada di antara kalian nanti layak malu bi amal jannah. Ada yang beramal baik ya. Ibadah terus. Hatta mayakun bain wal jannati sampai digambarkan Nabi batas dia dengan surga ini tinggal satu asta saja. Tapi kemudian kata Nabi, kita wayak melanar, tapi di akhir ayat justru ditinggalkan. Melakukan keburukan, maka dia mati dalam keburukan, maka masuk neraka. Kenapa? Gak istiqomah. Maka kalau kita baca Al-Quran, ketika Allah sebut istiqomah dalam bentuk kebiasaan 2 kali saja, itu penghuni surga itu. Jadi kali Allah Al-Quran menyebut 2 kali istiqomah dalam bentuk kebiasaan. Nah itu dua-duanya itu penghuni surga. Karena mati husnul khotimah. Itu surat 41 ayat 30 dan surat 46 ayat 13-14. 46 ayat Al-Ahqaf, 13-14. Allah bacakan begini. Kata Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka telah menyatakan Tuhan kami Allah beriman dan mereka istiqomah dengan konsekuensi ucapannya itu ibadah terus menerus, kata Allah mereka orang enggak takut asik. Kenapa? Akan menyerahkan di surga kekal abadi sebagai balasan atas istiqomah mereka. Kenapa istiqomah itu kata kunci untuk bisa kita husnul khotimah. Itu surat 46 ayat 13-14. Ahqaf namanya. Ya. Yang kedua tadi surat 41 ayat 30 sama. Istiqomah dalam bentuk kebiasaan langsung husnul khotimah penghuni surga. Itu bukti kita jujur amal. Sungguh-sungguh dan terus menerus. Yang ketiga, kejujuran yang akan mengantarkan kita untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan itu yaitu jujur hati. Jujur hati itu kaitan bahwa orang muslim itu hatinya harus bersih. Dalam kaitan hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Karena ini kuncinya. Artinya amal kita yang baik, yang istiqomah, itu baru akan Allah terima kalau hati kita bersih. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surat 26 ayatnya 87, 88, 89. 26 Al-Syarah. Jadi itu kata kunci untuk agar amal kita yang optimal diterima. Allah katakan begini dalam untaian doa Nabi Ibrahim. Wala tuhzini yauma yub'atun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari di mana manusia cuma dibangkitkan. Hari kiamat. Hari itu enggak ada manfaatnya harta kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih saja. Sekali lagi, hati bersih kaitan hubungan dengan Allah. Tadi enggak boleh menduakan Allah. Ya kalau ibadah ya ikhlas saja. Enggak boleh riya, enggak boleh ujub, enggak boleh takabur. Orang yang riya berarti enggak bersih. Karena di samping dia ingin dapat pahala, ingin dapat pujian manusia. Nah, itu riya, enggak bersih. Yang kedua bersih dengan sesama. Artinya apa? Bahwa seorang muslim itu enggak boleh punya penyakit hati. Dengan sesama. Satu penyakit hati yang karenanya muncul kedoliman kepada sesama itu merusak ibadah kita. Digambarkan begini. Satu penyakit hati contohkan hasad, dengki. Nabi mengatakan innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun naru al-khataba.
Penyakit hati dengki sangat tuh ya, jadi akan membakar, memakan semua kebaikan, proses api membakar kayu bakar. Maka Nabi itu pernah, ini sering saya sampaikan, bertanya kepada sahabatnya tentang kepercayaan itu. Atadruna manal muflis, sahabatku, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Orang bangkrut, gak punya apa-apa. Sahabat menjawab begini. Al-mufsidu fina man la dirhama wala mata. Ya Nabi, yang kami tahu orang bangkrut, orang gak punya harta, gak punya dirham, banyak uang. Nabi menjelaskan. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin. Orang bangkrut umatku adalah orang menghadap Allah hari kiamat dengan bawa sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tapi dosa kaitan sama sakit 5. Apa itu? Pertama, bakat juga satama, mencela saudaranya, mencela, mendolimi. Kedua, menuduh saudaranya tanpa bukti, qadzafa. Ketiga, makan harta saudara tanpa dengan cara yang benar. Yang keempat, membunuh. Yang kelima, memukul. Jadi 5 dosa ini disebutkan mencela, menuduh, makan harta, membunuh, memukul. Kata Nabi, yuk tohada min hasanati wa orang ini yang dicela diberi kebaikan. Yang dilakukan, sholat yang diberikan, habis sholatnya. Yang dituduh diberikan kebaikan yang lain, puasanya, habis puasanya. Yang dimakan hartanya diberi zakatnya, habis zakatnya. Kalau habis kebaikannya, sebenarnya ada yang didolimi belum kebaikan, dosa mereka diambil. Habis amalnya, karena tambah dosa karena ada yang didolimi belum dapat kebaikan. Kenapa? Sakit hati. Maka orang muslim itu harus menjadi orang pemaaf saja. Gak boleh sakit hati. Bahkan kalau kita baca Quran, gak ada satu ayat pun Quran yang merintahkan kita untuk minta maaf. Cuma maafkan. Gak ada satu ayat, maafkan semuanya. Artinya kalau disakiti, jangan maaf menunggu orang minta maaf. Maafkan sebelum. Maka Allah sebutkan, penghuni surga itu sifatnya. Surat 3 ayat 134. Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Pertama, yang infaknya terus-menerus kaya atau miskin. Kedua, wal kadhiminal manahan emosi amarahnya. Dan ketiga, wal afin, dan memaafkan orang menyakiti. Bahkan Quran ketika menyuruh untuk maafkan orang menyakiti itu 2 perintah. Maafkan dan lapang dada. Artinya apa? Maafkan nggak boleh dengan diambil kata tapi ya. Maafkan tapi nggak boleh. Sama ikhlas ya. Ikhlas harus tulus. Murni ya. Tulus, ikhlas, tapi namanya nggak ikhlas. Maafkan masih tapi berarti nggak maafkan. Artinya masih sakit hati. Secara manusia, kalau kita misalnya disakiti teman kita, kok kita masih belum maafkan, masih gerundel. Meskipun kita maafkan, gerundel. Kira-kira kalau kita sholat setelah itu, yang kita ingat apa? Khusyuk gak kira-kira? Sakit hati ini. Sholat, padahal menghadap Allah. Paling kita kan, kapan bersih? Sakit hati kok. Sakit hati, maka gak boleh. Maafkan, karena sakitnya merusak amal. Itu hati bersih. Jadi orang itu harus disamping hati Allah, harus ikhlas ibadahnya untuk Allah saja. Dengan sama gak boleh menyakiti. Maka harus peduli, empati, saling menghormati, saling memaafkan, saling menolong-menolong. Itu hati bersih, jujur hati. Yang terakhir adalah jujur ucapan. Sekali lagi, kejujuran ucapan ini yang akan mengantarkan kita untuk melakukan kebaikan terus-menerus. Allah yang menolong itu. Maka tadi bacakan surat 33 ayat 70-71 Allah katakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Orang beriman bertakwalah kalau dan bertatalah yang jujur, yang benar. Langsung ayat berikutnya, yuslih lak, maka Allah akan memperbaiki semua amal kita. Itu jamin Allah. Dari kejujuran ucapan itu ada jamin Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Dimudahkan untuk beramal baik. Maka orang itu jujur amal, maka jujur amal ini, jujur ucapan ini, pertama pastikan kita nggak pernah bohong. Kebohongan itu akan ditutup kebohongan berikutnya. Itu Allah katakan itu. Kebohongan itu akan membimbing untuk berbuat keburukan. Nggak pernah bohong. Maka Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Yang beriman kepada Allah akhir tidak kata benar, kalau enggak bicara ya diam. Karena apa kata Nabi? Ada seorang mengatakan kebohongan, dia enggak peduli. Ya, satu kata itu bisa menjuruskan dia ke neraka yang jauhnya sangat dalam. Satu kata yang enggak peduli kebohongan. Dusta. Maka orang Muslim harus bukti, dia harus jujur ucapan. Kedua, kejujuran ucapan ini, enggak bohong ini harus disampaikan dengan cara yang benar. Cara benar itu dua. Pertama, harus bahasanya lemah lembut. Enggak boleh kasar. Jadi bahasa komunikasi orang Islam itu enggak boleh kasar. Tidak teriak, enggak boleh. Kalau sampaikan dibatasi ini, bahwa bahasa komunikasi harus lemah lembut, surat yang ketiga ayatnya 159. Ali Imran 159. Allah katakan begini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidul qalbi lan fadun had. Dengan rahmat Allah sajalah kamu bisa berlembut dengan sesamamu. Kalau kasar lari semua mereka. Jadi kalau orang itu salah, kita nasihati dengan kasar, kira-kira orang itu menerima dengan takut atau karena mesti enggak ada. Maka Allah contoh Al-Quran. Ada dua nabi langsung, ini kakak beradik. Nabi Harun dan Nabi Musa. Diutusnya mendakwai siapa? Fir'aun. Paling jahat nih ya. Paling jahat ngaku Tuhan Fir'aun. Tapi kata Allah mengutus dua nabi untuk mendakwai Fir'aun, Allah sampaikan lewat Quran surat 20 Toha ayat 43-44. Itu perintah Allah kepada dua nabi untuk mendakwai Fir'aun. Kata Allah surat 20, 43-44. Idhaba ila Fir'aun. Pergilah engkau ke Fir'aun berdua. Sampaikan pada semua. Karena dalam melampaui batas yang Tuhan nih. Tapi kata Allah apa? Fakula lahu kaulan lainnya. Tapi sampaikan pesanku dengan lemah lembut saja. Ini seorang Fir'aun nih yang begitu jahat. Nabi sudah lemah lembut. Karena kasar lari Fir'aun. Mana? Maka kalau ada seorang ustadz, seorang bapak, seorang ibu kepada anak kasar, nanti anaknya bisa protes loh. Bapak kira-kira dengan Nabi Musa lebih baik mana? Saya dengan Fir'aun lebih jahat mana kira-kira? Maka lemah lembut saya. Itu bahasa komunikasi. Nah, jadi keucapan yang benar disampaikan dengan lemah. Dan itu harus dengan cara yang bijaksana. Bijaksana artinya harus menyesuaikan yang ada bicara. Artinya bahasa kita sudah pilih. Saat orang marah gimana, saat orang bijaksana, hikmah namanya. Maka Nabi itu ketika mau berkomunikasi dengan istrinya, melihat kondisinya. Gimana kondisinya? Nabi mengatakan kepada Aisyah begini. Ya Aisyah, saya tahu loh. Kapan kamu marah, kapan kamu ridho kepada aku. Oh, gimana Nabi kalau Anda tahu? Aku tahu kalau kamu marah, kamu bersumpah demi Tuhannya Ibrahim. Enggak disebut Nabi. Kalau ridho demi Tuhannya Muhammad. Berarti kalau marah Nabi enggak sebut. Dan keridhaan. Nah, artinya Nabi ketika marah bahasanya dipakai apa? Itu namanya bijaksana. Itulah sekali lagi kejujuran. Yang ini menjadi kata kunci untuk kita bisa melakukan ibadah yang baik, yang dengan ibadah baik itu kita akan menjadi hal utama untuk nanti masuk. Nah itu kurang lebih ya apa yang bisa disampaikan. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan
Ada yang bertanya silakan. Mungkin cuma itu, kalau nggak ada kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum.